Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Nur Sabrina dengan NIM G141790. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Data Panel pada Indeks Pembangunan Gender Jawa Barat tahun 2017 hingga 2019, yang dibimbing langsung oleh Bapak Insinyur Muhammad Maskur MS dan Bapak Dr. Agus Muhammad Soleh SSIMT. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan berupa latar belakang, tinjauan pustaka, prosedur analisis, dan daftar pustaka. Gender secara umum berbeda dengan karakteristik secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini berdasarkan peran perilaku kegiatan serta atribut yang berada dalam lingkungan sosial tersebut. Perbedaan ini tidak masalah jika disertai dengan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, faktanya berdasarkan survei sosial ekonomi nasional pada bulan Maret 2019, masih terdapat kesenjangan di antara keduanya dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam hak sebagai manusia, seperti berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berperan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan politik, serta bersamaan dalam menikmati hasil pembangunan, baik lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, budaya, maupun negara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu indikator untuk melihat tingkat keberhasilan suatu pembangunan manusia yang mengatasi permasalahan gender yang disebut dengan indeks pembangunan gender. Komponen yang terdapat dalam indikator tersebut terdiri dari dimensi kesehatan, pengetahuan, ekonomi yang lebih menekankan status gender, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019. Dikarenakan memiliki komponen yang sama dengan IPM, sehingga dapat diketahui bahwa IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki berdasarkan BPS tahun 2020. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 49,94 juta jiwa. Namun memiliki IPG terendah di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 2017 sebesar 89,18, pada tahun 2018 sebesar 89,19, dan pada tahun 2019 sebesar 89,26. Walaupun terjadi peningkatan selama 3 tahun terakhir, IPG Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata IPG di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 2017 sebesar 92,01, pada 2018 sebesar 92,10, dan pada tahun 2019 sebesar 92,20. Sehingga perlu dilakukan kajian untuk mengetahui perubahan yang mempengaruhi IPG di Jawa Barat. Beberapa penelitian telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui perubahan-perubahan yang mempengaruhi IPG, antara lain penelitian dilakukan oleh Sari tahun 2018 dengan menggunakan regresi non-parametris lain di Jawa Barat menyatakan bahwa perubahan yang pengaruh nyata terhadap IPG yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, penggunaan berdasarkan gender, dan keterlibatan perempuan di parlemen. Hampir serupa dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini yang dilakukan oleh Lukis tahun 2019 dengan menggunakan metode regresi panel terboboti pada IPG di Jawa Tengah menyatakan bahwa perubahan pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, dan APS di atas derajat berpengaruh secara nyata. Sehingga kita dapat memodelkan IPG Jawa Barat dengan menggunakan analisis regresi data panel. Menurut Jakarta tahun 2009, data panel adalah data yang terdiri dari kumpulan amatan terhadap suatu objek dalam suatu periode waktu. Untuk dari data panel, menurut Hsiao tahun 2014 adalah parameter model yang diperoleh lebih akurat dan peneliti dapat menganalisis masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan data cross-section dan data time series. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan regresi data panel dan mengetahui perubahan penjelasan pengaruh nyata terhadap IPG di Jawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019. Data panel merupakan data dari beberapa objek yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Persamaan regresi data panel dapat dimodelkan seperti berikut, yaitu perubahan respon untuk individu ke I waktu ke T, sama dengan komponen konstantanya ditambah vektor perubahan penjelas dengan individu ke I waktu ke T dikali koefisien perubahan penjelasnya ditambah komponen galat. Dengan komponen galatnya, yaitu adanya pengaruh spesifik individu ke I tambah pengaruh spesifik waktu ke I tambah galat untuk individu ke I waktu ke T. Prosedur analisisnya. Yang pertama adalah data. Data yang digunakan dalam metode ini yaitu adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2017 sampai 2019 di Provinsi Jawa Barat dengan 27 amatan kabupaten atau kota. Adapun perubahan respon yang digunakan adalah indeks pembangunan gender dan 8 perubahan penjelasan lainnya yaitu X1 adalah rasio jenis kelamin, X2 adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, X3 adalah angka partisipasi sekolah tingkat SD atau sederajat, X4 adalah angka partisipasi sekolah tingkat SMP atau sederajat, X5 adalah angka partisipasi sekolah tingkat SMA atau sederajat, X6 adalah pengeluaran per kapita, X7 adalah rata-rata upah pekerja, dan X8 adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya adalah melakukan eksplorasi data untuk melihat gambaran umum IPG di Jawa Barat pada tahun 2017 sampai 2019. Setelah itu, kita dapat melakukan pengecekan multikoloritas antar perubahan penjelasnya. Multikoliniaritas dilakukan untuk mengetahui korelasi antara perubahan bebasnya. Multikoliniaritas dapat dideteksi dengan variance inflation factor. Dengan X kuadrat adalah koefisien determinasi yang diperoleh dari regresi antara perubahan bebas dengan perubahan bebas yang lainnya. Dengan kriteria pemilihan
Menurut Akhwandi et al. 2015, yaitu jika nilai FIF-nya di sekitar angka 1, maka dikatakan bebas dari multikolinearitas. Jika nilai FIF-nya lebih dari 1, maka dikatakan berkorelasi sedang. Jika nilai FIF-nya lebih dari 5, dikatakan terdapat multikolinearitas yang perlu diperhatikan. Dan jika nilai FIF-nya lebih dari 10, dikatakan multikolinearitas serius. Sehingga puba yang mengalami hal tersebut tidak dapat digunakan dalam analisis ini. Selanjutnya kita lihat apakah dia ada atau tidak ada. Jika ada, maka menyeleksi puba penjelas. Jika tidak ada, maka melakukan pendugaan parameter model gabungan dengan model pengaruh tetap. Model gabungan adalah model yang mengasumsikan koefisien regresi yang sama untuk semua individu dan waktu. Karena merupakan model paling sederhana dalam regresi data panel, maka persamaannya hampir sama dengan model regresi linear. Sedangkan model pengaruh tetap adalah model yang mempertimbangkan adanya pengaruh individu dan waktu. Terdapat asumsi bahwa intersep antar individu dan waktu berbeda, tetapi koefisien regresi konstan untuk semua individu dan waktu. Selanjutnya kita melakukan uji Chow untuk melihat model mana yang lebih baik. Uji Chow menurut Diputra et al. Tahun 2012 adalah untuk menguji signifikansi antara model gabungan dan model pengaruh tetap. Dengan hipotesis awalnya adalah model gabungan adalah model yang tepat, dengan hipotesis alternatifnya adalah model pengaruh tetap adalah model yang paling tepat. Dengan tolak H0 jika F observasinya lebih besar daripada F tabel, atau jika nilai P-nya kurang dari alfa. Setelah melakukan uji Chow, kita lihat apakah model mana yang terbaik, apakah model gabungan atau model pengaruh tetap. Jika model gabungan lebih baik, maka langsung memeriksa asumsi model data panel yang terpilih. Jika model pengaruh tetap yang lebih baik, maka melakukan pendugaan parameter model pengaruh acak. Model pengaruh acak mengasumsikan tidak ada korelasi antara pengaruh spesifik individu dan pengaruh spesifik waktu dengan puba bebasnya. Asumsi ini membuat komponen galat dari pengaruh spesifik individu dan pengaruh spesifik waktu dimasukkan ke dalam galat yang terdiri dari komponen galat individu, galat deret waktu, dan komponen galat kombinasinya. Setelah itu, kita melakukan uji Holtzman. Uji Holtzman dilakukan untuk menguji signifikansi antara model pengaruh acak dengan model pengaruh tetap. Hipotesis awalnya itu model pengaruh acak adalah model yang tepat, hipotesis alternatifnya adalah model pengaruh tetap adalah model yang tepat. Kemudian kita tolak H0 jika X kuadrat itu lebih besar daripada X kuadrat tabelnya, dengan K merupakan dimensi vektor B, dengan B merupakan vektor koefisien puba penjelas dari model pengaruh acak, dan beta merupakan vektor koefisien puba penjelas dari model pengaruh tetap. Setelah itu kita lihat model mana yang lebih baik, apakah model pengaruh tetap lebih baik atau model pengaruh acak lebih baik. Setelah itu kita melihat asumsi model dari data panel yang terpilih. Asumsinya ada 3. Yang pertama, kenormalan sisaan. Menurut Gujarat di tahun 2009, kenormalan sisaan dapat menggunakan uji Jacobi-Bera dengan hipotesis awal yaitu sisaan menyebar normal dan hipotesis alternatif yaitu sisaan tidak menyebar normal. Dengan kaidah keputusannya adalah tolak H0 jika Jacobi-Beranya lebih besar daripada X tabel, atau jika nilai p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Dengan S adalah kesimetrian sebaran data dan K adalah keruncingan sebaran data. Kemudian ada kebebasan sisaan, yaitu menggunakan uji Durbin-Watson, yaitu jika H0-nya tidak ada autokorelasi atau salib bebas, dan hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi. Dengan kaidah keputusannya yaitu apabila jika di antara DU dan 4 min DU maka tidak ada autokorelasi. Jika berada di antara 0 dan DL maka ada autokorelasi positif, dan apabila di antara 4 min DL sampai 4 maka ada autokorelasi negatif. Menurut Suharyadi dan Purwanto tahun 2016. Dan selanjutnya adalah kehomogenan ragam sisaan yang dapat diuji dengan menggunakan uji Gleiser menurut Gujarat tahun 2009. Dengan H0-nya yaitu ragam sisaan homogen, dan hipotesis alternatifnya itu ragam sisaan tidak homogen. Tujuannya untuk melihat pengaruh signifikan puba bebas yang terdapat di dalam model terhadap nilai mutlak sisaannya. Jika terdapat minimal satu puba bebas yang berpengaruh secara signifikan, maka dapat dikatakan model mengalami ketidakhomogenan ragam sisaan. Kemudian kita menginterpretasi hasil untuk melihat model terbaik dan puba-puba yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPG di Jawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019. Kemudian selesai. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.